Perang antar dua pasukan terbaik di tanah Inggris, Arsenal dan Manchester United, sudah berlangsung dini hari tadi. Pasukan tempur Amorim yang sedang dalam perbaikan skuad kini mencoba mengais mimpi untuk bisa segera menjauh dari zona degradasi. Laga panas dan sengit serta intensitas tinggi menjadi jaminan jutaan penonton di seluruh dunia selama menikmati pertempuran di 90 menit. Satu yang perlu dicatat, kini Arsenal yang sedang berada jauh di pucuk klasemen dibanding Manchester United. Tak dipungkiri, pasukan Arteta dijagokan menang otomatis. Hal itu karena beberapa laga terakhir Arsenal mampu membungkam lawan dengan kemenangan telak dan rekor baru sepanjang sejarah. The Gunners perlahan sudah mulai menunjukkan mental pemenang satu persatu. Namun siapa sangka, klub yang sedang terseok-seok terancam di posisi zona degradasi itu mampu menahan imbang The Gunners yang sedang dalam tren positif. Permainan imbang ini akhirnya membuat manajer Arsenal Mikel Arteta frustasi. Arteta menyadari timnya lemah dalam sentuhan akhir sehingga sulit mencetak gol. Mereka kebobolan oleh gol tendangan bebas Bruno Fernandes menjelang turun minum babak pertama. Arsenal baru bisa menyamakan skor lewat gol Declan Rice pada menit ke-74. Di sisi lain, gawang Arsenal justru beberapa kali terancam dan David Raya melakukan sejumlah penyelamatan krusial untuk menggagalkan peluang MU. Berdasarkan catatan statistik, penguasaan bola Arsenal mencapai 68,2% dengan total 17 tembakan. Namun, hanya 6 tembakan dari upaya The Gunners yang mengarah ke gawang sama dengan milik MU. Tentunya, hasil ini tak lepas dari sang pahlawan Arsenal Declan Rice yang mampu menahan imbang The Gunners usai kebobolan oleh Bruno Fernandes. Usai pertandingan, Rice mengakui kepada Sky Sports bahwa Arsenal nyaris kalah dalam laga ini setelah membuat banyak kesalahan dalam 10 menit terakhir yang hampir dimanfaatkan oleh Manchester United untuk mencetak gol kemenangan. Kronologinya di babak pertama, mereka memainkan beberapa kombinasi yang indah tetapi kurang tajam dalam penyelesaian akhir. Babak kedua, mereka justru melakukan hal-hal yang tidak biasa mereka lakukan sepanjang musim. Mereka terlalu naif dalam 10 menit terakhir dan hampir memberikan kemenangan kepada Manchester United karena mereka memiliki pemain berkualitas dan ancaman individu yang besar. Itu adalah kesalahan yang jarang mereka lakukan. Ada sedikit unsur kebodohan dari pasukan The Gunners itu, tetapi setidaknya mereka bisa bangkit dan terus menekan. Lebih lanjut, dalam laganya itu, mereka membuat kesalahan dalam duel bola kedua. Mencoba flick bola saat seharusnya mengamankan penguasaan, kehilangan kawalan terhadap lawan, dan mencoba bermain keluar dari tekanan dengan pola yang tidak biasa mereka lakukan. Mereka malah memainkan bola langsung ke dalam pressing Manchester United yang justru mempermudah mereka. Peluang Bruno Fernandes di menit akhir ditambah dua penyelamatan luar biasa dari David Raya menunjukkan betapa naifnya The Gunners dalam periode itu. Arsenal hampir membiarkan Manchester United menang, meskipun selama 10 menit terakhir itu mereka sebenarnya tidak menciptakan banyak peluang. Meski begitu, Declan Rice mengaku senang dapat membuat The Gunners terselamatkan dari bulian para penggemar. Meskipun sebenarnya hasil ini juga tidak terlalu baik. Saya senang, perayaan gol tadi hanya sedikit banter antara saya dan para fans mereka, hanya bagian dari keseruan sepak bola. Saya ingin terus berada di area itu kotak penalti lawan. Dalam beberapa pekan terakhir, saya lebih sering membuat pergerakan tanpa bola dan memiliki lebih banyak energi untuk melakukan itu, ujar Declan Rice. Dengan hasil imbang tersebut, kini Arsenal mengumpulkan 55 poin di peringkat kedua klasemen Liga Inggris. Mereka masih tertinggal 15 poin dari Liverpool yang berada di puncak klasemen. Sementara rivalnya Setan Merah tertahan pada peringkat ke-14 dengan 34 poin. Diakui, Arsenal sebenarnya masih sangat butuh penyerang andalan usai beberapa pemainnya alami badai cedera dengan waktu yang cukup lama. Jamie Redknapp menegaskan bahwa Arsenal membutuhkan striker elit jika ingin bersaing di papan atas Premier League. Menurutnya, kehadiran striker berkualitas akan menjadi kunci bagi The Gunners untuk menantang gelar musim depan. Namun Jamie juga menyadari bahwa menentukan striker dengan kriteria tersebut bukanlah hal yang mudah. Komentar Redknapp ini muncul setelah Arsenal gagal meraih kemenangan saat bertandang ke markas Manchester United di Old Trafford.
Arsenal dikabarkan tertarik memboyong Isak dari Newcastle United. Striker asal Swedia itu telah menjadi sorotan berkat performa impresifnya di Premier League. Meski begitu, Jamie memperingatkan bahwa Arsenal tidak akan sendirian dalam perburuan Isak. Dengan klub-klub top Eropa seperti Barcelona juga dikabarkan berminat. Lebih lanjut, ia juga memberikan peringatan kepada Arsenal terkait upaya mereka mendatangkan Alexander Isak. Mantan gelandang Tottenham Hotspur dan Liverpool itu yakin Arsenal bisa bersaing memperebutkan gelar Premier League musim depan jika berhasil merekrut striker top. Alexander Isak telah membuktikan diri sebagai salah satu striker terbaik di Premier League. Pada usia 25 tahun, striker asal Swedia itu masih memiliki masa depan cerah di depan mata. Pengalamannya di Liga Inggris membuatnya bisa langsung memberikan dampak positif jika bergabung dengan Arsenal. Selain Alexander Isak, Arsenal bisa menambah opsi untuk calon mesin gol barunya. Di musim panas nanti, Arsenal sudah dikonfirmasi berburu striker baru untuk menemani Gabriel Jesus di lini serang mereka. Menukil laporan Football Insider, Inter Milan punya target transfer baru. Mereka berminat pada striker milik Inter Milan Lautaro Martinez. Usianya juga relatif masih muda, jadi ia dinilai masih bisa menjadi mesin gol Arsenal untuk beberapa tahun ke depan. Menurut laporan tersebut, Arsenal akan mengandalkan Andrea Berta untuk transfer Martinez ini. Berta merupakan calon direktur olahraga baru Arsenal. Ia dikabarkan sedikit lagi akan diperkenalkan sebagai pengganti Edu. Berta dilaporkan punya koneksi yang bagus sehingga ia yakin bisa mendaratkan Martinez ke Emirates Stadium musim depan.